Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Dayanti dengan stambuk 219104141. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang transformasi sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tahun 2007 merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak atau WP dan merupakan hal yang sangat penting. Wajib pajak pribadi atau perorangan, perusahaan, institusi, lembaga, dan lain sebagainya. Sumber pendapatan negara atau penerimaan negara bersumber pajak. Jadi 80% penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Fungsi pajak: 1. Fungsi anggaran, 2. Fungsi pengaturan, 3. Stabilitas, 4. Redistribusi pendapatan. Manfaat pajak terbagi menjadi 6, yaitu pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, misalkan belanja pegawai, belanja modal. 2. Pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat. 3. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang yang dibutuhkan masyarakat. 4. Membayar utang. 5. Pajak digunakan untuk membantu dalam pembinaan dan modal. 6. Menunjang roda pemerintahan. Penerapan sistem pemungutan pajak, self-assessment system. 2. Official assessment system. 3. Withholding system. 1. Suatu sistem pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung penyetoran, melaporkan sendiri pajak yang dibayarkan. 2. Penerapan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh setiap wajib pajak. 3. Withholding system ini merupakan penerapan sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan secara pajak terhutang oleh wajib pajak. Transformasi ekonomi di sektor perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan negara bersumber dari pajak. 1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik? Bagaimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat? Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyederhanaan peraturan perpajakan Omnibus Law Cipta Kerja, mengatur dan menyeragamkan peraturan perpajakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Adanya Omnibus Law dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjalankan 3 sasarannya, yaitu 1. Undang-undang perpajakan, cipta lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM. Khusus untuk perpajakan diharapkan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya regulasi yang ramah investasi. 2. Ranah perpajakan dalam Undang-Undang Omnibus Law. 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. 2. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Undang-Undang Pajak Daerah
retribusi daerah. Bagaimana cara Omnibus Law bisa memberikan pengaruh terhadap PE atau melalui TAX? Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa ditinjau dari beberapa aspek. 1. Tingkat konsumsi masyarakat. 2. Belanja pemerintah. 3. Investasi. 4. Ekspor impor. Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, sehingga ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat, maka pemerintah bisa meningkatkan besar penghasilan tidak kena pajak atau PTKP agar penerimaan untuk masyarakat menjadi lebih besar dan bisa digunakan untuk konsumsi. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka terbit Peraturan Materi Keuangan Nomor 110. Dalam sektor perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law dalam rancangannya, 1. Pajak penghasilan mengalami penurunan berkala dari 25% menjadi 22% pada tahun 2021 sampai 2020 dan 20% pada tahun 2023. Agar perusahaan go publik, pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang baru dalam kurang waktu 5 tahun dengan kebijakan pembebasan pajak seperti tax holiday, fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.